Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di podcast Media 6 Miko, Madrasah elegan, dinamis, inovatif, dan agamais. Bersama saya Amanda. Oke sahabat, hari ini kita kedatangan tamu yang begitu istimewa, yaitu dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Sumatera Barat, dengan Bapak Dr. Haji Helmi MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Suasana di sini juga sangat sejuk, indah sekali. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Media 6 Miko ya Pak. Iya. Oke sahabat, oke Pak, saya dan sahabat Media Miko penasaran bagaimana perjalanan karir Bapak sebelum menjadi Kanwil Sumatera Barat. Bisa sedikit Bapak jelaskan? Baik untuk adik-adik semua, para pendengar. Pertama kami apresiasi dulu, ini ada podcast. Kita berharap nanti di madrasah-madrasah kita juga dikembangkan yang seperti ini. Ini menjadi salah satu media bagi kita, bagaimana informasi-informasi itu bisa sampai dari tangan yang benar. Jadi jangan sampai nanti ada berita-berita hoax yang mengganggu, yang nanti merusak suasana di lingkungan kita yang sudah begitu kondusif. Terima kasih. Saya juga mau bercerita sedikit ya. Saya dulu belajarnya itu di surau, bagaimana juga adik-adik sekarang itu di madrasah. Karena zaman itu dulu belum ada yang namanya pondok pesantren, dulu adanya mengaji di surau. Jadi kami itu dulu mengaji di surau, setelah itu sampai tidurnya juga di surau dulu. Jadi kita belajar dengan guru-guru, kalau di kalau di daerah saya itu namanya ungku, tuangku. Jadi di samping kita belajar di surau, kita juga belajar di sekolah formal. Karena ijazah surau saja itu tidak bisa kita bawa ke perguruan tinggi begitu. Karena itu Bapak dulu juga di samping belajar di surau, sekolah lagi SD. Jadi kita itu punya tahapan-tahapan, udah bisa baca Al-Quran, langsung tafsir Jalalain, ngaji nahu, ngaji saraf begitu. Tapi yang sekolah formalnya tetap juga harus ada, karena pengelolaan kan belum seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada pesantren salafiyah, gitu. Tidak perlu lagi ada belajar formal. Ada juga pesantren sekarang dengan model di samping ngaji di pesantren juga ada madrasahnya, atau ada model lain pesantren kemudian ada pelajarannya di SD, SMP, SMA-nya. Jadi Bapak belajar, alhamdulillah tamat SD, lanjut juga masuk ke tataran SMP-nya, karena di kampung waktu itu belum ada sanawiyahnya. Belum ada. Kalau ada pasti Bapak masuk sanawiyah kan, belum ada. Di mana sekolah yang ada begitu. Yang penting kita bertekad, semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, semakin mudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi semangat belajar ini terus kita pupuk, kita kembangkan. Setelah itu Bapak melanjutkan ya ke perguruan tinggi di IAIN namanya. Sampai S1, selesai S1 ya kerja dulu. Kerja dulu jadi pegawai dulu, nanti baru lanjut S2 sambil bekerja juga. Begitu juga masuk S3. Ya, alhamdulillah adik-adik sekalian, pokoknya kalau kita ada tekad, ada keinginan, ada jalan. Apalagi untuk saat sekarang ini sudah banyak sekali referensi atau literasi yang bisa kita pakai. Adik-adik sekarang tidak lagi terfokus hanya dengan buku yang tertulis yang kertas. Kita juga bisa sekarang dengan perpustakaan elektronik. Kita bisa cari bahan-bahan bacaan di
internet. Harusnya kalian di zaman sekarang ini bisa lebih hebat lagi dari kami-kami yang dulu ini. Harusnya begitu. Karena itu, yang pertama itu tekad kita belajar. Yang kedua, kalau ada keinginan pasti ada jalan. Jadi jangan putus sekolah gara-gara tidak punya biaya dan sebagainya. Sekarang kita menyediakan Kementerian Agama itu berbagai bentuk beasiswa dan kemudahan. Begitu juga dengan Basnas ada memberikan bantuan dan sebagainya. Pokoknya belajar dan belajar terus. Berarti harus ada tekad, niat ya Pak ya. Iya. Ternyata sahabat untuk melanjutkan pendidikan itu memang harus ada niat dan tekad dan belajar dengan sungguh-sungguh ya sahabat. Dan sebentar lagi sudah Ramadan nih Pak. Apa program unggulan yang diselenggarakan Kanwil untuk kegiatan Ramadan di madrasah Pak? Iya, sama-sama kita ketahui Ramadan itu adalah bulan berkah, bulan penuh rahmat, bulan ampunan, bulannya Al-Quran. Di antara 12 bulan itu dalam satu tahun, Ramadan ini adalah penghulunya. Karena itu kita juga menanggapinya, menyikapinya dengan hal yang istimewa pula. Karena itu ucapan yang biasa diucapkan itu kan ahlan wa sahlan. Dan ucapan itu tidak kepada semua orang diucapkan. Tamu-tamu istimewa. Ramadan ini adalah tamu istimewa. Bulan penuh ampunan. Karena itu, seiring dengan itu kita akan laksanakan beberapa program baik pas dalam bulan Ramadan maupun nanti pasca Ramadan. Jadi kalau Bapak punya istilah itu, ini 1 untuk 11 atau 11 untuk 1 gitu. Artinya 1 bulan ini nanti efeknya itu untuk 11 bulan atau 11 untuk 1. Kita persiapkan diri 11 bulan untuk menghadapi bulan Ramadan itu. Pertama, sebelum Ramadan itu tentu kita taharah namanya. Kita bersihkan diri, bersihkan rumah ibadah, bersihkan madrasah, bersihkan lingkungan kita. Kelihatan bersih. Yang kedua, tentu kita dengan niat tadi, dengan ikhlas kita laksanakan ibadah puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita laksanakan ibadah ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tentu ada rukun puasanya, syarat puasanya, sunat-sunat puasanya kita laksanakan dengan baik. Kemudian di bulan Ramadan nanti kita akan menggerakkan lagi apa yang disebut dengan tadarusan Al-Quran. Jadi kita berharap nanti adik-adik juga, anak-anak madrasah, guru-gurunya, kita bikinlah kelompok-kelompok tadarusan dengan dikawal melalui medsos. Artinya ada 30 orang, nanti satu sebagai adminnya. Nanti itu atur, kalau yang si A, ini sekarang juz 1, ada 30 orang satu kelompok. Jadi satu hari itu satu kelompok itu menamatkan mengkhatam satu Al-Quran. Jadi coba kita bayangkan andai kata ada di Sumatera Barat ini nanti bikin kelompok sampai 100 kelompok. Berarti 100 kali khatam kita satu hari. Kalau 30 hari berapa? Jadi mudah-mudahan dengan sering kita baca Al-Quran, rahmat, berkah Allah bersama-sama dengan kita. Kemudian kita punya program dakwah lewat medsos. Ada channel-channel kita yang sudah ada melalui YouTube dan sebagainya. Jadi ada penyuluh-penyuluh dan sebagainya. Kami juga berharap nanti melalui podcast ini mungkin juga nanti ada kegiatan-kegiatan menyambut babuku umpamanya, kan bagus itu. Dia adik-adik kelola nanti datangkan narasumbernya. Nanti ada baca Al-Quran, habis itu nanti ada tanya jawab. Ya mungkin nanti bisa secara langsung online kan. Ada siswa juga yang nanya, nanti dijawab oleh narasumber. Habis itu nanti ada tausiahnya. Habis itu nanti berbuka bersamanya. Jadi saya sangat senang ini kalau ada podcast ini di Sumatera Barat. Madrasah negeri kita ada 112 ya. Kalau 112 itu kan lumayan itu. Nah, nanti tentu kita mengimbau nanti warga sekolah atau warga madrasah mengikuti. Kasihan kalau tidak diikuti ini, adik-adik sudah berjuang ini. Jadi diikuti.
ikuti secara langsung, kemudian juga bisa berkelompok mengikutinya. Kemudian nanti kita juga ada berkah namanya, jadi berbagi berkah dari kita untuk kita, artinya kita mengumpulkan sedekah dan sebagainya, kita bagi juga untuk siswa-siswa yang kurang mampu. Contohnya ASN Kemenak juga kita himbau seperti itu, dikumpulkan nanti dibagi kepada tenaga honorer atau sebagainya. Jadi walaupun sedikit itu rutin, itu pahalanya besar. Kemudian di bulan Ramadan ini tentu kita juga nanti ada menyantuni anak yatim dan sebagainya. Yang jelas kita pergunakanlah Ramadan ini untuk memperkuat keimanan kita, memperkuat ya ibarat bengkel. Ibarat bengkel, jadi bengkel Ramadan namanya. Kalau ada selama ini karena udah haus ininya, nanti diperbaiki lagi di bengkelnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat, banyak sekali program unggulan yang akan diselenggarakan oleh Tanwil di madrasah ya. Untuk itu mulai dari taharah, sedekah, tadarus, dan masih banyak lagi. Oke, sahabat, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah hadir di podcast kami. Sahabat, jangan lupa nantikan podcast kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.